dikatakan sebagai toxic parenting itu ciri-cirinya seperti apa sih, Kak? Bisa dijelaskan nih? Oke, ini sebenarnya ada banyak, tapi aku karena kita nggak banyak juga waktunya, biar kita bisa banyak sharing, aku hanya ambil beberapa hal. Biasanya eh, karakteristik karakteristik gimana sih kalau misalnya orang tua itu yang toxic, yang kita istilahkan kayak toxic itu seperti apa? Yang pertama, biasanya orang tua itu berharap apa yang disampaikan sama dia itu diturutin sama anak. Jadi apa yang memang keputusan orang tua itu adalah udah mutlak gitu. Jadi memang ya anak itu kayak kamu tuh nggak tahu apa-apa, kayak orang tua tuh yang tahu apa-apa. Karena sebenarnya kan semua orang tua itu pasti tujuannya itu sama. Dia tuh pengen yang terbaik bagi anak. Semua orang tua tuh pasti gitu, mau yang terbaik bagi anak. Sayangnya ada mau yang terbaik untuk anak, tapi versi saya, versi ibunya atau versi ayahnya. Kenapa? Karena ya anak itu baru berapa tahun sih? Kayak baru 3 tahun, dia tuh nggak tahu apa-apa. Aku udah 30 tahun nih, hidup di sini, aku udah tahu kerasa kehidupan tuh kayak gimana, kamu tuh nggak tahu apa-apa. Nah biasanya tuh jadi kayak gitu, jadi bener-bener ada orang tua yang kayak berharap udah deh kamu ikut aja apa yang aku, misal apa yang mama atau apa yang papa berikan, karena itu tuh udah versi yang terbaik deh gitu, untuk kamu gitu, kamu tuh nggak tahu apa-apa. Nah ada juga yang seperti itu. Jadi biasanya hal-hal itu membuat anak itu jadi tidak mengembangkan kemampuan dia untuk ini ya, self worth-nya atau misalnya keberhargaan dirinya. Jadi kayak oh berarti semua itu udah ditentukan. Jadi dia agak sulit untuk akhirnya nanti decisions atau pengambilan keputusan di masa depan. Karena biasanya kan udah path-nya atau alurnya itu udah jelas sama ibunya atau sama orang tuanya itu dikasih kayak gitu. Ada yang seperti itu. Ada juga orang tua akhirnya lost banget, kayak ya udah terserah, mau kemana, mau ngapain itu tuh bebas. Jadi ada juga yang memang ngelosin banget, benar-benar kayak gak dikasih batasan dan aturan itu seperti apa gitu kan. Karena tadi seperti yang kita sampaikan bahwa toxic itu kan spektrum ya, jadi benar-benar kayak dari ekstrem kanan ke ekstrem. Jadi kalau terlalu ngekang atau misalnya terlalu kayak kamu harus seperti ini ya, itu juga kan adalah toxic. Kalau misalnya terlalu kelos banget tanpa arahan juga, itu juga jadi hal yang keliru. Itu yang pertama. Yang kedua adalah biasanya ini memang tadi aku udah sampaikan juga, biasanya agak sulit nih untuk melihat anak sebagai manusia utuh. Jadi sering melihatnya mungkin kita kayak oh ini anak ini masih ya kecil banget, masih nggak tahu apa-apa gitu. Jadi kita masih sangat punya kuasa untuk akhirnya memberi apa ya, untuk menuntun anak itu seperti apa. Saya seringkali mungkin tanpa sadar kita tuh terlalu mengarahkan, terlalu nuntun banget, sampai anak itu mungkin tidak dibiarkan untuk jatuh gitu. Mungkin dampaknya tuh seperti apa sih kalau misalnya kita lihat, mungkin banyak ya teman-teman kita misalnya kayak sampai dewasa itu sangat sulit untuk akhirnya mengambil keputusan, sangat sulit kalau misalnya dia gagal. Jadi kalau dia gagal tuh dia hancur banget, karena mungkin sejak dulu tidak dibiasakan bahwa oh ya gagal tuh seperti ini. Tidak, jadi ketika gagal mungkin orang tuanya akan langsung support di bawah, jadi dia tidak merasakan rasa kecewanya karena gagal tuh seperti apa. Karena bisa ketika dia jatuh, ketika dia gagal itu benar-benar sudah ada yang membantu misalnya seperti itu kan juga jadi satu hal yang bisa bisa kita sebutkan sebagai toxic parenting ya gitu, karena kan tidak membuat anak itu tumbuh sesuai dengan apa ya, sesuai dengan uh, dirinya gitu sebagai manusia. Lalu yang ketiga, biasanya orang tua ini karena memang mereka mungkin merasa kayak ya ini kan anakku, ini darah dagingku sendiri, aku yang tahu banget dia, sehingga akhirnya minim nih menjaga privasi bagi sama anak. Semakin besar, jadi misalnya kalau umur 1 sampai 2 tahun memang anak itu ada dalam tanda petik ya kuasa, yang dalam artian ya pasti anak itu attach-nya sama kita banget. Tapi begitu dia gede, mungkin 2 tahun 3 tahun, dia mulai kayak mencari ada kebutuhan lain untuk akhirnya dia berrelasi sama orang lain. Dia kayak kenalan, dia perlu
perlu kenal sama temennya yang mungkin seumur, di bawah dia, di atas dia, dan lain sebagainya. Nah, apalagi kalau anaknya itu semakin dewasa, misalnya udah kelas 5 atau kelas 6 SD itu kan semakin kayak aduh orang tua tuh udah perannya udah makin dikit banget karena dia semakin banyak waktu bersama dengan teman-teman. Otomatis anak-anak ini juga butuh privasinya sendiri gitu. Akhirnya butuh kayak ruang dia untuk akhirnya dia tumbuh jadi seorang individu gitu, seorang individu mandiri kayak gitu. Nah, terkadang orang tua tuh suka lupa kayak pengen tahu semua urusan-urusan anak, kayak lebih kepo gitu. Sebenarnya boleh banget kita tuh kepo sama urusan anak sama tapi kita harus tahu sebenarnya sejauh mana sih anak ini pengen diketahui soal hidupnya, sejauh mana sih sebenarnya ada hal-hal mungkin private atau rahasia banget yang mungkin yang memang hanya dia dan teman-teman yang tahu. Misalnya kayak misal kalau udah agak-agak SD gitu kayak dia udah mulai suka-suka sama teman-teman, sampai dia mulai galau sama mungkin sama pacarnya atau ya mungkin sama teman yang dia suka misalnya. Terus kalau misalnya kita sampai kayak mungkin kita sampai tahu banget atau misalnya nanti anaknya bisa jadi malu, bisa jadi kayak mungkin ngerasa kayak mungkin kita juga kadang ngerasa ya ampun itu kan masalah kecil tapi mungkin buat anak itu tuh masalah yang sangat besar banget gitu. Jadi kita harus tahu sebenarnya batasannya itu seperti apa, tapi bukan berarti kita gak boleh tahu soal urusan-urusan anak gitu karena karena ada juga anak-anak yang memang sangat nyaman untuk cerita sama orang tuanya gitu, jadi dia cerita apapun sama orang tuanya gitu. Jadi itu jadi dua hal yang berbeda ya, antara memang kita terlalu masuk ke wilayah privat anak atau memang anaknya langsung cerita sama orang tua gitu. Lalu yang berikutnya adalah ada juga mungkin tipe-tipe orang tua yang kalau misalnya memberikan aturan atau mendisiplinkan anak itu pakai cara-cara yang kayak nakut-nakutin atau pakai cara-cara yang kayaknya itu sampai marah-marahin. Sebenarnya kan kalau sebagai orang tua bikin aturan itu harus supaya anak itu tahu bahwa sebenarnya apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Tapi bagaimana cara menerapkan aturan tersebut itu yang memang menjadi style dari masing-masing orang tua. Dan diharapkan sebenarnya saat penerapan aturan itu anak itu tetap dilibatkan mau umur berapapun ya, terutama ketika memang anak sudah bisa diajak dialog. Misalnya umur 2 tahun itu kan sudah bisa diajak ngobrol, kenapa sih misalnya harus tidur siang gitu. Mungkin kita tuh apa kita mikir kayak emang anak ngerti ya kenapa dia harus tidur siang jam segini ya, itu tuh tapi dari situlah kita mulai bisa mensosialisasikan atau kayak udah mulai menjelaskan kayak kenapa sih kamu harus tidur siang, kenapa sih akhirnya jadwal mainnya dibatasi dan lain sebagainya, kenapa akhirnya mama bikin aturan seperti ini dan lain sebagainya. Jadi semakin lama anak itu akan semakin merasa bahwa oh kalau misalnya orang tuaku itu akan apa ya, akan ngajak diskusi setiap membuat aturan. Karena ada juga orang tua yang kayak nggak boleh nanti makan coklat di atas jam segini, nggak boleh ini, nggak boleh ini gitu. Malah ada yang mungkin sampai bilang kayak oh kamu durhaka ya nggak ngikutin mama gitu. Ada yang memang keluar kalau misalnya orang tuanya memang atau nanti kalau misalnya pakai yang cara-cara nakut-nakutin, nanti kalau misalnya nggak tidur nanti digigit ini loh, nanti digigit itu loh. Nah itu kan jadi untuk anak tuh kan bener-bener kayak visual banget ya, kayak nanti aku bakal bener-bener bakal di misal kalau keluar maghrib nanti diambil sama wewe gombel misalnya gitu. Itu kan jadi kayak anak tuh kayak apa gitu. Mungkin nanti ada anak yang jadi takut beneran, atau untuk beberapa anak yang kritis ya dia akan melawan itu misalnya gitu. Jadi kan itu yang memang harus kita lihat juga ya gitu. Jadi bagaimana cara disiplin anak-anak itu tergantung dari kepribadian anaknya seperti apa. Tapi yang memang diharapkan itu jangan yang memang hanya satu arah gitu. Jadi harus tetap dua arah. Lalu biasanya ini yang sangat sering terjadi di masyarakat kita, masyarakat timur, adalah sangat-sangat mudah untuk ngejudge. Jadi kayak tuh kamu tuh nggak seperti tetangga anaknya si ibu X, kok kamu nggak seperti teman kamu, atau jangan sama tetangga, sama kakak sendiri, coba lihat dong kakak kamu kayak gini, coba lihat dong itu. Jadi kan sangat mudah membandingkan orang. Orang tua ini lupa bahwa sebenarnya manusia itu berbeda satu sama lain kan. Jadi mungkin ada anak yang kembar, DNA-nya sama, tapi kepribadiannya itu pasti beda banget kayak gitu. Jadi itu yang memang harus dipahami bahwa ya setiap orang itu berbeda. Bisa jadi kita udah
udah punya anak pertama, ternyata anak pertama kita nurut, begitu kita punya anak kedua kok dia nggak nurut-nurut, akhirnya kita banding-bandingkan, ya itu kan juga jadi hal yang beban di anak gitu, karena merasa kayak oh berarti aku harus seperti ini, padahal itu tuh bukan dia banget misalnya gitu. Lalu yang berikutnya adalah mungkin banyak orang tua yang berharap bahwa anaknya itu harus seperti dia di masa depan. Misalnya orang tuanya punya profesi tertentu, jadi dia merasa kayak ya anak tuh harus ikutin profesiku. Jadi dia dipaksakan untuk itu, tidak melihat sebenarnya kebutuhan-kebutuhan anak itu seperti apa. Tidak melihat bahwa sebenarnya minat bakat anak itu seperti apa. Atau yang sesimpel kayak misalnya kita masih punya anak kecil, terus waktu kecil kita ya misalnya bermimpi kita tuh pengen banget les balet, atau misalnya kita pengen banget les bola, tapi mungkin karena dulu kita belum punya fasilitasnya, tidak difasilitasi hal tersebut, jadi kita kayak menurunkan ke anak, oke kamu harus balet, padahal mungkin anaknya nggak mau melakukan itu kan jadi satu hal yang kayak ya kita memaksakan apa yang ada di otak kita yang menurut kita baik itu pada anak. Nah itu juga mungkin salah satu karakteristik yang mungkin bisa kita golongkan sebagai toksik. Intinya apa sih? Intinya adalah ketika kita memaksakan sesuatu yang menurut versi kita baik, sampai kita itu abai atau kita tuh lupa sama sebenarnya kebutuhan anak itu apa. Gitu Kak.